Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Monsinyur. Selamat malam, Malam, Monsinyur. Monsinyur. Selamat Selamat malam malam, Bapak ya Uskup. semua. Selamat berjumpa lagi. Selamat malam, Monsinyur. Selamat berjumpa lagi ya. Sebenarnya Ya, selamat. Anda sudah tidak berjumpa lagi saya. Karena seperti Anda tahu, di Merauke para teroris berusaha mau membunuh saya 2 kali. Tetapi nampaknya kuasa Tuhan lebih kuat daripada kuasa manusia. Ini yang saya yakin dan saya percaya. Karena itu percobaan pembunuhan atau penderitaan jangan pernah membuat kita putus asa. Jangan pernah membuat kita mundur. Kita justru bertumbuh dan berkembang dalam iman melalui masalah-masalah yang kita alami. Melalui tantangan-tantangan yang kita alami. Tidak pernah pertumbuhan terjadi dengan gampang. Selalu melewati masalah-masalah. Karena itu saya walaupun sudah 2 kali mengalami pencobaan pembunuhan di Merauke, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan karena kuasa Tuhan lebih kuat daripada kuasa manusia. Apakah benar saudara-saudara? Benar. Benar, Benar, bro? Benar, Monsinyur. Benar, Monsinyur. Benar ya. Jadi pada malam ini Ya. saya ingin sebenarnya mewartakan sabda, tapi sekaligus juga sharing. Suaranya ketutup, Monsinyur. Oke? Udah dengar? Oke, Monsinyur. Ya, kedengaran, Monsinyur. Sudah? Oke, jadi pada malam ini saya ingin sharing iman kepercayaan saya. Tentu terkait dengan usaha pembunuhan saya di Merauke dan terkait dengan Santi Yosef. Ya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ya. Tentu kita masih ingat pada saat pencalonan Jokowi dan Prabowo untuk menjadi presiden, telah tampil ada seorang wanita yang saya tidak usah sebut di sini namanya, nanti beliau tersinggung karena beliau masih hidup. Ya, tapi pokoknya ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan kasar dan keras. Tentu ada tujuan. Karena dia pendukung daripada lawan dari Jokowi. Tentu tujuannya ialah supaya orang tidak memilih Jokowi karena ternyata orang-orang Jokowi memperlakukan seorang wanita dengan keras. Tapi saudara-saudara sekalian, nyatanya itu bohong. Nyatanya wanita itu berdusta. Padahal tidak. Tidak ada kekerasan yang terjadi padanya. Yang ada hanyalah bohong, berdusta. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, apakah hidup dalam kebohongan itu membuat kita bahagia? Apakah hidup di dalam kepura-puraan, main sandiwara kita bahagia? Tentu tidak. Anda rasakan sendiri bagaimana hidup dalam kebohongan akhirnya membuat sengsara. Tapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, di zaman modern ini, ya, di mana materialisme, hedonisme, dan juga individualisme semakin merajalela, orang lebih mengutamakan keenakan-keenakan, lebih mengutamakan dirinya sendiri,
materi lebih diutamakan daripada Allah sendiri. Di zaman modern ini, dusta semakin merajalela. Bohong semakin merajalela. Kita lihat saja lewat media sosial, banyak dusta-dusta, bahkan dusta atas nama agama. Itu celaka sekali. Bagaimana orang beragama akhirnya berdusta. Dan sudah jadi biasa di zaman modern ini. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang hidup dalam kebohongan dan dalam dusta, mereka nampaknya tidak bahagia. Mukanya kelihatan ya mungkin senyum, tapi senyum palsu. Tapi hidupnya tidak bahagia karena berbohong dan berdusta. Nah, kita bisa melihat saja ya dalam masyarakat, dalam keluarga, di mana suami istri suka berdusta, ya, suka berbohong, main sandiwara, keluarga itu seringkali diwarnakan dengan pertentangan dan konflik. Suami berdusta pada istri, istri berdusta sama suami, orang tua berdusta pada anak-anak, anak-anak berdusta pada orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam dusta mereka mengalami penderitaan dalam keluarga. Tapi kita lihat juga dalam masyarakat, bagaimana pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, dengan janji-janji yang palsu. Kalau di Maluku dikatakan janji tinggal janji, tapi parlente jalan terus. Dusta jalan terus. Apa yang terjadi? Apakah para pejabat itu bahagia? Tidak menurut saya. Biasanya mereka sesudah menjalankan tugas sedemikian lama, cepat sakit, cepat mati juga ini para pejabat. Karena suka dusta selama memerintah. Juga kita lihat dalam kehidupan gereja, kita harus jujur. Kita para imam juga seringkali main sandiwara dalam hidup imamat. Berpura-pura sebagai imam. Padahal nyatanya sudah tidak hidup sebagai seorang imam. Selibat telah dinodai. Juga biarawan-biarawati. Dan apa yang terjadi? Banyak imam biarawan-biarawati mengalami krisis. Padahal akarnya ialah kebohongan dan kedustaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita ingat akan perintah Yesus, ya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes, ada perintah Yesus di sana. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15:12. Kasih itu adalah perintah Yesus. Kasih adalah identitas kekristenan, identitas kekatolikan. Agama tanpa kasih bukan agama. Begitu juga kekatolikan dan kekristenan. Kita boleh bangga. Kita punya gereja yang bagus. Kita punya rumah sakit Katolik yang bagus. Kita punya juga liturgi yang bagus. Liturgi yang menarik. Kita punya juga struktur kepemimpinan yang hebat, hierarkis. Kita punya jumlah umat Katolik banyak di seluruh dunia. Tetapi kebanggaan yang terlebih terutama bagi kita orang Katolik adalah cinta, mengasihi. Inilah identitas kita. Kasih adalah identitas kita. Karena itulah perintah Yesus. Wajib. Bukan tawaran, wajib kita saling mengasihi. Dan akibat daripada saling mengasihi, tentu disitulah gereja mengalami ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup. Dan saudara-saudara sekalian, salah satu daripada bentuk cinta kasih adalah ketulusan hati. Ketulusan hati adalah perwujudan dari cinta kasih. Mencintai Allah dan mencintai sesama. Orang yang mengatakan saya mencintai Allah dan sesama tapi tidak tulus, berbohong, omong kosong.
omong kosong. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita bisa belajar dari Santo Yosef bagaimana hidup dalam ketulusan hati. Ya, tulus. Ya. Dan kita ingat saudara-saudara sekalian, Paus Fransiskus sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 telah mengungkapkan kepada seluruh gereja bahwa gereja kiri mempercayakan diri kepada Santo Yosef. Yosef adalah pelindung gereja. Sama seperti beliau telah memelihara Yesus dan Bunda Maria, keluarga kudus, maka demikian juga Yosef memelihara keluarga kudus gereja. Dan ini kita percaya. Tentu Paus Fransiskus melihat keadaan dunia dewasa ini, gereja dewasa ini, penuh gejolak, penuh tantangan dan kesulitan. Tapi Paus Fransiskus tetap optimis. Ada Santo Yosef yang menjadi pelindung gereja. Dan beliau mengajak gereja mempercayakan diri kepada Santo Yosef. Beliau mengeluarkan surat apostolik Patris Corde dengan hati Bapa. Ini mau mengatakan bahwa Santo Yosef dengan hati Bapa akan memelihara, melindungi, menjaga, membela gereja. Hati Bapa. Seperti Santo Yosef dengan hati Bapa menjaga, memelihara Maria dan Yesus juga. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin untuk mengatakan apa yang dikatakan di dalam surat apostolik Patris Corde. Ada di sana dikatakan 7 sifat dari Santo Yosef. 7 sifat. 7 keutamaan. 7 hal yang istimewa dan mulia dari Santo Yosef. Yang pertama, Yosef itu adalah seorang yang penuh kasih. Beliau mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Bunda Maria dan Yesus. Luar biasa seorang bapa keluarga mendedikasikan diri sepenuhnya bagi istri dan anak-anak. Karena tidak jarang sekarang banyak bapak keluarga tidak sepenuhnya mendedikasikan diri kepada bagi istri dan anak-anak. Barangkali mereka sudah ditempatkan sebagai kelas 2 di dalam hidupnya. Karena hatinya tidak ada lagi dalam keluarga. Yosef tidak. Dengan hati Bapa. Beliau mendedikasikan diri untuk keluarga, untuk Maria dan Yosef. Contoh seorang Bapa yang baik. Dan yang kedua ialah Santo Yosef adalah seorang lembut. Berbelas kasih. Tentu Santo Yosef dengan penuh belas kasih dan kelembutan telah menjaga Maria dan Yesus. Santo Yosef dengan penuh kelembutan tentu telah menyiapkan palungan supaya Maria bisa melahirkan Yesus. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana Santo Yosef penuh belas kasih dan bisa menjadi contoh untuk orang tua penuh belas kasih dan kelembutan bagi anak-anak. Karena seringkali banyak anak-anak mengalami kekerasan dari orang tua. Ada dendam. Karena itu seringkali anak-anak mengalami penderitaan psikologis dalam keluarga. Cinta yang diharapkan dari orang tua dia tidak alami. Yang dia dapatkan adalah kekerasan. Sehingga akhirnya mereka lari dari keluarga, mencari cinta di luar rumah tangga. Jatuh dalam narkoba, jatuh dalam minum mabuk. Mengapa? Karena tidak ada kelembutan dan belas kasih di dalam keluarga. Juga saudara-saudara sekalian yang terkasih. Sifat yang ketiga, utamaan yang ketiga dari Santo Yosef ialah
Santo Yosef itu penuh dengan ketaatan. Kita tahu ada 4 jenis ketaatan dari Santo Yosef. Pertama, bagaimana Yosef taat menerima Maria sebagai istrinya. Maria yang sudah mengandung. Menerima kenyataan ini. Contoh yang hebat. Menghargai wanita. Berapa banyak wanita-wanita yang disepelekan, yang direndahkan, yang tidak dihargai, tidak diterima, mereka menderita. Bagaimana Yosef menerima ini Maria. Karena dia percaya kuasa Tuhan yang terjadi di sini. Dan mimpi yang kedua, Yosef harus membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Yosef taat. Pasti dia akan mengalami penderitaan dalam perjalanan. Pasti. Tetapi ketaatan di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, harus kembali dari Mesir. Pasti ada juga kesulitan. Tapi Yosef taat. Dan yang keempat, mereka menetap pada akhirnya di Galilea. Fiat, terjadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendak Tuhan. Bukan hanya terjadi oleh Bunda Maria, tapi oleh Yosef. Fiat. Maria juga menerima kenyataan, harus mengandung Yesus dengan mengatakan terjadilah padaku menurut perkataan. Begitu Yosef juga. Tetapi bagaimana juga pasti Yosef mengajarkan kepada Yesus untuk taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga ketika menderita di Golgota, mengalami penderitaan yang luar biasa, Yesus menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan sepenuh-penuhnya taat pada kehendak Allah. Maka demikian juga sebenarnya kita dalam hidup. Bukan selalu hidup kita penuh dengan keenakan. Banyak kali kita harapkan enak, tapi nyatanya tidak. Saya bayangkan orang tua dalam keluarga. Ya, tidak gampang di zaman modern ini. Menerima barangkali anak yang sakit. Menerima suami yang rewel. Atau istri yang rewel. Tapi inilah keluarga. Ikatan cinta tidak bisa diputuskan. Sudah dijanjikan. Aku mencintai engkau seumur hidup. Menerima. Taat pada kehendak Tuhan. Dan orang yang taat pada kehendak Tuhan, ada ganjarannya yang baik. Dan keutamaan lain dari Santo Yosef ialah dia berani dan kreatif. Pasti berani mengambil keputusan. Sudahlah, tidak ada tempat lain di mana Yesus bisa dilahirkan. Datang ke kandang. Ambil keberanian. Bukan pelin-pelan. Nah, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Berani. Santo Yosef berani. Dalam keadaan kekurangan, Yesus dilahirkan. Tapi kreatif juga, pasti kreatif. Bagaimana menyediakan palungan yang baik supaya Maria bisa melahirkan Yesus. Kita juga sebenarnya dalam hidup ini seringkali diliputi dengan ketakutan. Saya ambil contoh saya dengan diri saya. 2 kali percobaan pembunuhan di Merauke oleh para teroris. Kalau saya tidak berani, saya putus asa. Bagaimana perasaan umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke? Mereka bilang, uskup juga penakut. Saya berani mengalami hal ini. Bukan berarti saya tidak hati-hati, tetap hati-hati. Tapi ada keberanian iman, berani iman. Sehingga tetap gembira dan senang. Membuat ada sukacita. Dan yang berikut ialah keutamaan dari Santo Yosef adalah seorang pekerja. Bekerja. Bekerja adalah ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Allah menciptakan dunia dengan bekerja. Banyak orang sekarang malas. Cari duit dengan gampang. Korupsi, suap.
Tidak bekerja tapi kaya. Tidak bekerja tapi banyak istri karena banyak duit atau banyak suami. Bekerja bukan hanya sekedar mencari duit, tapi bekerja berarti ambil bahagian dalam karya penyelamatan Allah. Seperti Allah bekerja, kita juga. Kalau kita katakan saya beriman tapi tidak bekerja, berarti saya tidak beriman, kafir. Dan yang terakhir ialah keutamaan dari Santo Yosef ialah Yosef menjadi bayangan dari Allah Bapa di surga. Menjadi tanda kehadiran Allah Bapa di surga. Ini perlu. Di dunia modern ini yang penuh dengan kekerasan, penuh dusta dan sebagainya. Dibutuhkan gereja menjadi bayangan dari Allah yang baik dan berbelas kasih. Allah yang mencintai, Allah yang mengampuni. Dalam keluarga yang seringkali sekarang penuh dengan tantangan dan kesulitan, dibutuhkan orang tua, bayangan dari Allah, sehingga anak-anak mengatakan, oh ada Allah dalam keluarga, bukan hanya ada setan dalam keluarga. Bayangan dari Allah Bapa di surga. Demikian Yosef. Kita menjadi tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah di dunia. Cinta kasih, belas kasih, dan seterusnya. Hati Bapa. Sehingga orang mengatakan, hebat orang Katolik. Mereka itu punya belas kasih dan cinta. Dan kita akan disegani. Bukan karena kita disegani banyaknya gereja yang bagus. Atau banyaknya umat Katolik. Tapi disegani karena kita penuh cinta dan belas kasih. Dan saudara-saudari, tidak gampang untuk hidup dalam cinta kasih. Lebih gampang hidup dalam kebohongan. Lebih gampang. Tapi jangan takut. Mengapa jangan takut? Ada Yesus yang memberi contoh kepada kita. Bagaimana hidup di dalam kasih. Bukan hidup dalam kebohongan. Karena itu kalau kita ingin hidup dalam kasih, percayalah kepada Yesus. Tinggallah di dalam kasih. Karena setiap kali kita mengalami persatuan dengan Yesus, maka Yesus akan mengatakan, hiduplah dalam kasih. Perlu hidup rohani, perlu doa, perlu meditasi, adorasi, dan devosi. Apalagi perlu perayaan Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita akan menerima kenyataan ini. Yesus akan berkata, hiduplah dalam kasih. Termasuk, janganlah hidup dalam kebohongan. Karena hidup dalam kasih berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi hidup dalam kebohongan berakhir di dalam kesengsaraan dan kehancuran. Jadi kita harus banyak berdoa. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, inilah yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini. Semoga memberi inspirasi, memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur. Hari ini luar biasa. Saya baru tahu Monsinyur kalau ternyata Monsinyur sudah 2 kali hampir ya. Emang saya kurang info kali ya. Tapi luar biasa Monsinyur. Selamat pengalamannya. Dan Monsinyur tetap semangat terus melayani. Saya percaya Monsinyur punya kisah yang sudah memberkati banyak orang. Dan semoga kita bisa belajar ya dari Monsinyur untuk tidak takut walaupun banyak ancaman, banyak tantangan dalam pelayanan, tapi Monsinyur tetap semangat dan kelihatan sekali Monsinyur sangat semangat. Luar biasa Monsinyur. Bapak Ibu, malam hari ini kita juga ingin diberkati dengan sharing dari Pak John Erwin. Silahkan kok. Saudara-saudari, saya mau pamit ya. Oh ya, siap Monsinyur. Sehat terus Saya mau Monsinyur. pamit karena saya ada rapat yang berikut. Baik, Monsinyur. Oke ya. Selamat ya. Sama-sama. Terima kasih, Tuhan berkati Monsinyur. selalu Monsinyur. Berkati, sehat selalu. Sehat selalu ya. Terima kasih Sama-sama. Monsinyur. Dan kita terus Monsinyur ya. Sampai ke Palopo Monsinyur ya. Ya, oke. Selamat malam ya. Malam. Sukses. Malam.
Baik. Silakan, Bro. Baik, dengar suara saya. Shalom. Shalom, Pak Erwin. Ya, terima kasih pada tim PD PKK Santo Mikael Palopo. Ini kalau Monsinyur Petrus Mandagi tidak ada, saya lebih plong ini ya. Daripada nanti ngomong. Baik, saya mengucap terima kasih saya diundang di PD Santo Mikael Palopo ini. Seperti tadi yang dikatakan sama Monsinyur Mandagi bahwa tahun ini itu adalah tahun Santo Yosef untuk memperingati 150 tahun tepatnya 150 tahun Santo Yosef sebagai pelindung gereja, dan untuk memperingati 150 tahun itu Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik yang namanya tadi disebut sama Monsinyur Patris Corde ya. Saya ini adalah ketiga kalinya saya berjumpa dengan saya mengikuti tentang Patris Corde. Yang pertama saya dengan siapa nih? Uskup Malang. Waktu itu rekoleksi nasional TV. Waktu itu Monsinyur Malang, Widiarto Gunawan itu juga bicara itu. Terus kemudian yang kedua dengan siapa ya, saya lupa. 3 kali ini. Sekarang yang ketiga sama Monsinyur Mandagi. Apa ya yang mau saya sharingkan tentang Santo Yosef? Santo Yosef ini yang saya tahu, enggak usah lama-lama ya. Santo Yosef yang saya tahu adalah sosok yang luar biasa, dan sejak dicanangkan sama Paus Fransiskus tahun ini adalah Santo Yosef, tahunnya Santo Yosef, setiap berdoa, terutama doa malam, itu saya selalu tambahi berdoa secara khusus kepada Santo Yosef. Jadi pada waktu saya bicara di PD yang lalu, kan saya bicara biasanya setiap malam saya berdoa bersama keluarga, bersama istri, bersama anak saya, gitu kan. Nah, itu biasanya selesai berdoa bersama mereka, secara khusus saya berdoa, berdevosi secara pribadi kepada Santo Yosef. Karena setelah, Bapak Ibu coba nanti cari ya artikelnya tentang Patris Corde, dibaca dengan baik, 7 tadi keutamaan Santo Yosef. Kalau Anda dengarkan itu dengan baik atau Anda baca itu dengan baik, Anda akan betul-betul merasakan rasanya tidak ada orang seperti Santo Yosef di dunia. Ini orang yang sangat langka sekali gitu ya. Nah, saya berdevosi kepada Santo Yosef karena saya merasa dia adalah sosok seorang pria yang begitu sempurna. Ini nggak tahu yang sekarang ikut Zoom ini banyak prianya atau banyak wanitanya. Karena kalau kita bicara Santo Yosef pasti bicara tentang pria gitu ya. Semoga banyak prianya. Kalau banyak wanitanya ya perlu didoakan juga berarti. Saya selalu berdoa kepada ini. Silakan cari surat apostoliknya surat apostoliknya Paus Fransiskus, judulnya Patris Corde. Yang tadi disebut sama Monsinyur tadi, ada 7 tadi itu. Ya, Anda baca nanti surat apostoliknya itu ada dalam bentuk bahasa Indonesia juga ada ya. Saya merasa ya betul Patris Corde. Oke, saya merasa setiap kali saya berdoa pada Santo Yosef itu saya bilang gini, Santo Yosef tolong gak usah 77 deh, saya bilang 1 aja, 1 aja. Berat sekali Bapak Ibu ya untuk meneladani Santo Yosef yang begitu luar biasa itu perjuangan yang luar biasa sekali. Santo Yosef, saya kasih gambaran begini. Coba Anda bayangkan, kalau Anda baca kitab suci, saya sampai hari ini tidak bisa mengerti Bapak Ibu. Anda kalau baca kitab suci ini, Anda baca ini, terutama di masa-masa Natal, pada saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Anda kalau baca mungkin tidak ada merasa apa-apa gitu kan. Ya, mungkin Anda merasa biasa-biasa aja. Setiap kali Natal, setiap kali apa ya bacaannya ya itu aja. Tapi coba sekali waktu renungkan baik-baik dan dalam-dalam Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai seorang pria, terus kemudian pacar Anda itu terus hamil, bukan dengan Anda sebagai seorang pria, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang mau kita lakukan itu sebagai seorang pria ini, apa yang mau kita lakukan? Nah, pada saat Yosef itu dikasih mimpi sama malaikat, kamu jangan takut, terima Maria dan segala macam.
itu posisinya kan Yosef mau meninggalkan Maria secara diam-diam. Betul? Artinya Yosef itu sudah tahu bahwa Maria itu mengandung. Anda coba bayangkan pada saat Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel itu dan dia mengandung, terus dia ngomong sama Santo Yosef. Kira-kira kalau sekarang bahasa Indonesia ngomong begini, "Oh, saya hamil, oh." Kira-kira Anda bisa bayangkan bagaimana reaksinya Santo Yosef, Bapak? Saya tampar atau mungkin saya pukul gitu ya. Kalau saya kira-kira saya enggak ngerti. Tapi coba perhatikan Santo Yosef itu diam. Dia dengan kebingungannya dia tidak tahu harus berbuat apa dan dia diam, Bapak. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Anda sebagai seorang pria, kita bicara sesama pria sekarang yang pria-pria di tempat ini. Anda bisa enggak seperti itu? Pengendalian dirinya begitu luar biasa. Bisa enggak? Saya enggak bisa, Bapak Ibu. Saya betul-betul enggak bisa. Jujur aja, ya ini kan saya di Surabaya ya, mungkin di Palopo berbeda. Di Surabaya itu jalannya macet. Kalau lampu merah serobot sana, serobot sini gitu ya. Jalan nanti tiba-tiba dipotong begitu ya. Waduh itu langsung emosi, itu langsung naik ke atas begini Bapak Ibu. Apalagi dengar pacar hamil yang tidak dengan Santo Yosef. Nah, itu adalah contoh sederhana Bapak Ibu. Kemudian ya saya berusaha gini Bapak Ibu. Ada momen-momen tertentu ya, momen-momen tertentu saya ini minta ampun sama istri sama anak saya. Ada momen-momen tertentu. Jadi kira-kira terakhir itu kalau tidak salah seminggu yang lalu. Jadi kami ada sebuah peristiwa yang membuat ya peristiwa yang cukup tidak enak lah gitu ya. Nanti kalau cerita kepanjangan. Ya akhirnya saya datang pada istri saya datang sama anak saya bilang sama mereka bertiga, kami bertiga, saya bilang sama anak saya, "Nak, Papa kalau akhir-akhir ini sering emosi, tolong Papa diampuni." Ya, saya cuma bisa itu, Bapak Ibu. Saya belum bisa pengendalian diri yang sampai sebegitu hebat seperti Santo Yosef, belum bisa. Saya jujur mengatakan saya belum bisa, tapi saya berusaha untuk melakukan supaya bagaimana anak saya sama istri saya itu tidak terluka dengan kadang-kadang kita ini pria ini kan kadang-kadang mungkin kalau tekanan-tekanan di pekerjaan, tekanan dalam apapun keuangan atau apapun itu sudah nggak karu-karuan itu kan gampang emosi, betul ya? Apalagi yang punya tekanan darah tinggi itu kan gampang sekali. Nah itu kadang-kadang nggak sengaja kita ini ngomong yang membuat istri sakit hati, membuat anak itu sakit hati dan segala macam. Bagaimana caranya? Hal sederhana yang saya lakukan ada momen-momen tertentu saya minta ampun sama mereka. Kadang-kadang saya menyakiti dengan perkataan, dengan sikap saya, dan segala macam. Ya, apa ya yang mau saya sharingkan lagi? Nah, sebagai seorang pria, saya juga belajar dari Santo Yosef selain pengendalian diri. Yang kedua yang saya sangat belajar adalah bagaimana kita sebagai seorang pria ini jadi sumber yang baik, Bapak. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Yesus itu kok dititipkan kepada keluarganya Santo Yosef dan Bunda Maria? Saya percaya bukan sebuah kebetulan, saya percaya bukan Allah Bapa itu milih secara acak begitu, tidak. Tapi saya percaya bahwa Allah Bapa boleh melihat hati Bunda Maria dan hati Santo Yosef ini hati yang penuh dengan hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang jernih. Sehingga Yesus anak Allah ini dititipkan melalui keluarga Santo Yosef dan Bunda Maria. Saya percaya itu. Anda bisa bayangkan Yesus yang bagaimana anak Allah terus kemudian lahir di dalam keluarga yang papanya itu kacau balau. Meskipun dia anak Allah, kalau papanya itu kacau balau, kira-kira dia dididik seperti apa, Bapak Ibu? Nah, selain pengendalian diri, saya dalam keluarga saya pribadi, saya ini belajar saat ini. Ya, bukan saat ini ya, sejak saya bertobat, Bapak Ibu. Saya belajar bagaimana saya ini menjadi sumber yang baik. Apa itu sumber yang baik? Karena gini Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu kita percaya bahwa yang namanya pria itu kan imam, betul ya? Pria itu adalah seorang imam, ya. Jadi
Di mana-mana imam itu pria, tidak ada imam wanita itu tidak ada. Ya, imam itu adalah selalu pria. Nah, karena kita ini adalah seorang imam. Imam itu bukan berarti bukan terus pastor. Ya, betul pastor itu juga seorang imam, tapi kita sebagai kaum awam ini seorang pria juga seorang imam, Bapak Ibu. Nah, kita ini sebagai seorang imam itu harus hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Karena kita ini mengalirkan sumber. Kita ini mau membentuk keluarga itu jadi bagaimana itu tergantung bapaknya kok. Bukan tergantung ibunya, tergantung bapaknya. Karena seorang pria adalah seorang kepala. Ibu adalah seorang penolong. Pembuat keputusannya, kepalanya adalah seorang pria dalam posisi dia sebagai seorang imam. Nanti setelah jadi imam naik nabi dan raja, tapi nanti saya tidak akan bahas itu. Tapi intinya saya belajar Bapak Ibu. Kalau saya pengen, ya ini khususnya dengan anak ya, ini yang saya lakukan. Kalau saya pengen bagaimana anak saya menjadi seperti yang saya harapkan, maka sebetulnya yang harus berjuang itu bukan anak saya, tetapi saya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi misalkan saya pengen anak saya seorang bapak ya, saya pengen anak saya nanti menikah, atau saya punya menantu seorang pria yang Katolik, yang takut akan Tuhan, yang mau melayani, yang punya karakter yang baik, ya itu kan wajar bagi seorang papa, anak saya perempuan, saya ingin punya mantu laki-laki yang seperti tadi saya katakan, itu kan sesuatu yang wajar. Nah, terus apa yang saya lakukan? Apakah saya ngomong sama anak saya, nak, nanti kamu harus cari cowok yang begini, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, karena saya adalah seorang imam, maka kalau saya mau menjadikan anak saya seperti apa yang saya mau, saya harus memulai dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa berharap dapat seorang menantu yang baik, yang taat, yang Katolik dan segala macam. Kalau saya sendiri tidak memberikan teladan itu kepada keluarga saya dan anak saya harus lihat. Makanya sejak saya mulai belajar untuk bertobat, Bapak Ibu, segala kebiasaan-kebiasaan buruk itu saya buang. Ya, jujur saja, Bapak Ibu, merokok itu saya merokok, saya buang merokok. Ya, ini saya tidak lagi nyindir yang merokok. Anda kalau mau merokok terus ya silakan, saya tidak melarang, ya. Tapi karena saya juga ingin punya menantu yang tidak merokok, ya makanya saya tidak merokok. Sejak 2008 saya berhenti merokok. Ya, terus juga minum itu dulu juga saya bukan sesuatu yang sampai ekstrim gitu, tapi ya oke lah, ya sekali dua kali kadang mabuk dan segala macam itu sudah tidak saya lakukan. Terus apalagi misalkan judi, nah itu biasanya kalau judi saya paling senang dulu judi bola, terutama kalau Liga Champion, Piala Dunia, wah itu sudah waktunya ya, itu tidak bisa tidak harus dilakukan. Gitu. Itu saya mulai tinggalkan Bapak Ibu. Jadi terus saya mulai menata hidup saya untuk bagaimana saya punya jam doa yang baik, saya bisa mengajak istri anak saya berdoa, saya berusaha semaksimal mungkin untuk terbuka pada mereka. Waktu di PD yang lalu saya sudah sharingkan kalau tidak salah di tempat ini atau tidak saya lupa ya. Handphone saya yang saya sekarang pakai Zoom ini, Bapak, itu tidak saya password. Jadi kalau saya tidur atau saya di rumah, saya lagi santai, tidak main handphone, begitu ya. Ya itu istri saya atau anak saya kalau mau lihat handphone saya itu bisa. Saya tidak pakai password, Bapak. Tidak tahu saya sudah cerita belum. Ya, saya belajar terbuka, Bapak. Karena kenapa? Ya saya juga kepingin nanti anak saya pun juga begitu. Saya belajar terbuka. Artinya apa? Tidak ada yang saya sembunyikan. Kalau mau dilihat handphone saya, ya tidak apa, silakan. Mungkin anaknya saya atau istri saya curiga, saya ini lagi selingkuh dengan siapa, mau dicek handphonenya, ya silakan, tidak apa-apa. Atau nyimpen gambar porno atau film porno, ya tidak apa-apa, silakan dicek, saya tidak apa-apa. Gitu ya. Saya tidur, handphonenya dibuka, saya juga tidak tahu. Ya tidak apa-apa, saya belajar untuk seperti itu. Jadi, apakah sempurna? Tidak, masih jatuh bangun. Penuh dengan usaha, penuh dengan perjuangan. Intinya kalau Santo Yosef gitu
sempurna dengan luar biasa. Ya, saya berusaha ya. Tadi saya katakan setiap kita pria ini kan imam ya. Tadi saya katakan imam. Imam itu mengalirkan sumber. Ya, masalahnya kita ini mau mengalirkan sumber yang bagaimana pada anak kita. Ada sumber yang baik. Kalau airnya bersih ya alirannya bersih. Kalau air sumbernya kotor ya yang kita terima ya air yang kotor. Firman Tuhan juga mengatakan di Matius, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Itu sudah ajarannya Yesus juga sendiri ngomong seperti itu. Makanya saya sering juga berkata-kata kepada para bapak-bapak. Bapak-bapak, kamu kalau bertobat itu bukan untuk dirimu sendiri. Saya sering katakan begitu ya. Kamu bertobat itu bukan untuk dirimu sendiri. Jadi Anda jangan katakan, kadang-kadang bapak-bapak ini juga kalau dikasih tahu juga bebal Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan seorang yang selingkuh. Biasa penyakitnya cowok kan begitu. Saya kasih tahu, bro, jangan selingkuh terus. Kan seperti itu. Saya ngomong seperti itu. Berhenti bro, mau sampai kapan? Ngomongnya begini Bapak Ibu. Urusannya sama kamu apa? Ngomongnya begitu Bapak Ibu. Urusannya sama kamu itu apa? Mau saya selingkuh enggak minta uangmu kok. Urusannya apa? Saya juga yang penting kan setiap bulan kan ngasih istri saya uang belanja. Setiap bulan kan yang penting kebutuhan anak saya sekolah dan segala macam yang lain terpenuhi dengan baik. Saya tidak merugikan istri saya tidak merugikan anak saya kok. Kebutuhan mereka juga saya penuhi dengan baik kok. Ngomongnya begitu Bapak Ibu. Ya, saya cuma bilang, ya terserah gitu loh. Ya tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, saya cuma ingatkan begini, kita ini bertobat itu bukan untuk kita. Tapi kita bertobat itu karena kita pengen anak kita itu jadi lebih baik. Ya tadi saya katakan, ya tadi itu. Buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau Anda hari ini hidupmu tidak karu-karuan, ya siap-siaplah menerima anak cucumu ya juga tidak karu-karuan. Begitu maksud saya. Jadi kalau hari ini kita berusaha menjadi lebih baik, itu sebetulnya bukan untuk saya, tapi saya rindu. Anak saya pun juga, anak cucu saya nanti kelak juga boleh hidup lebih baik. Itu Santo Yosef begitu luar biasa. Ya, Santo Yosef sangat-sangat luar biasa. Saya percaya, saya pernah baca sebuah buku Bapak Ibu, saya kok lupa ya. Itu gini, jadi kira-kira gambaran bagaimana Yesus pada saat setelah dia ditemukan di Bait Allah umur 12 tahun itu, sampai dengan 30 tahun itu, selama 18 tahun ini kira-kira ngapain ini? Nah, itu saya pernah baca buku itu. Bagaimana Santo Yosef ini kira-kira memberikan sebuah pendidikan iman yang baik, termasuk ngajari Yesus dengan karakter-karakter yang dia punya. Jadi karakter Yesus itu yang Anda tahu sekarang, karakter Yesus yang Anda tahu sekarang itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Enggak, ternyata itu adalah warisan iman yang luar biasa dari Santo Yosef. Bagaimana Yesus taat, bagaimana Yesus setia, bagaimana Yesus punya kasih, bagaimana Yesus itu lemah lembut, bagaimana Yesus tegas dan segala macam. Itu belajar dari Santo Yosef. Sekalipun dia adalah anak Allah. Nah, Bapak Ibu, ini kalau cerita terus-terusan nanti saya enggak, yang lain enggak kebagian. Ya, jadi ya kira-kira itulah garis besar yang bisa saya lakukan. Bagaimana saya meneladani hidup Santo Yosef. Setiap malam saya berdoa, Santo Yosef doakan anakmu itu supaya aku bekerja dengan benar, hati yang tulus untuk keluarga, sebagaimana kau juga menghidupi keluarga kudusmu dan segala macam. Anakmu dengan baik, mampukan saya juga mendidik anak dengan baik, mengasihi Maria, saya juga bisa mengasihi istri saya juga dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, sorry kalau ada yang salah, sorry kalau ada yang kurang dan segala macam. Itu sharing singkat saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ko Erwin sharingnya. Jadi hari ini kita dapat komplit hari ini ya. Setelah tadi dari Monsinyur,
Sekarang kita dapat sharing dari Bro Erwin tentang bagaimana menjadi seorang bapak yang punya ketulusan hati, punya kasih. Baik, Sorry, Bapak Ibu. boleh saya tambah sedikit? Boleh kok, boleh, sangat boleh. Bapak Ibu, Anda boleh percaya dan boleh tidak. Tetapi saya di Surabaya ini sebelum pandemi ya, Bapak Ibu. Sebelum pandemi. Saya kan berkomunitas di CFM ya. Saya ini komunitas saya adalah CFM, Catholic Family Ministry. Jadi CFM ini setiap punya jadwal rutin untuk pelayanan di LP, di Rutan, di Surabaya, di Medaeng. Ya, jadi penjara, kalau penjara itu Medaeng. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa 80% mereka penghuni rutan itu, penjara itu, lembaga permasyarakatan itu, 80% itu adalah mereka anak-anak bermasalah yang tidak ada kehadiran Bapak di rumah. Makanya waktu rekoleksi nasional dengan Monsinyur Pitt itu judulnya adalah From Fatherless to Fatherhood. Ya, itu fakta. Penjara itu akan sangat sedih sekali karena ada bapaknya ada di rumah, tapi hatinya tidak ada di rumah. Nah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ko Erwin. Luar biasa sharingnya. Bapak Ibu, adakah juga yang punya pengalaman atau ada yang mau men-sharingkan tentang sosok seorang Bapak kita yang luar biasa, Santo Yosef? Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu, punya pengalaman yang bisa menjadi berkat bagi kita untuk meladani seorang Santo Yosef. Atau ada juga mungkin yang punya pengalaman bagaimana sih menjadi seorang bapak yang tulus. Silahkan, para bapak nih, saya tunggu nih. Para bapak nih, bagaimana sih selama ini tantangannya menjadi seorang papa? Apakah bisa meneladani seorang Santo Yosef? Silahkan, saya undang bapak-bapak yang mau sharing. Yang namanya sama deh, Pak Yosef. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya hanya menyambung sedikit tadi bahwa sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Paus kita Fransiskus, di mana tahun ini adalah tahun Santo Yosef, di mana kita para keluarga diminta untuk melakukan doa. Saya kalau tadi devosi Santo Yosef, saya ada doa Rosario Santo Yosef. Dan saya memang melakukannya itu setiap malam. Jadi sebelum tidur saya melakukan doa Santo Yosef untuk mohon perlindungan keluarga. Karena ya seperti kita ketahui, Bapak Yosef atau Santo Yosef adalah Bapak, dipilih sebagai Bapak keluarga kudus di Nazaret. Ya. Kemudian beliau juga atau Santo Yosef juga sekarang sudah menjadi pelindung keluarga kudus di surga. Ya, jadi sebagai pelindung gereja semesta. Saya pribadi juga memang kebetulan ya, saya namanya Yosef dan saya juga menjadikan Bapak Santo Yosef sebagai pelindung saya. Adalah sangat pantas dan wajar kalau saya berharap pada Santo Yosef yang notabene sudah dijelaskan tadi bahwa pribadi Santo Yosef itu yang begitu, dia tidak banyak berbicara, namun juga punya tindakan yang bijaksana. Memang sebelumnya notabene Santo Yosef ada bertunangan dengan Santa Maria ya, bertunangan, tetapi kok tiba-tiba Santa Maria ini kok hamil ya, sementara ini belum ada apa. Nah, tetapi yang namanya seperti sudah jelaskan tadi, karena pribadi Yosef ini yang tidak mau mempermalukan Maria waktu itu, dia memang berkeinginan untuk mencarikan Maria secara diam-diam. Tapi ya, kehendak Tuhan lain, malaikat datang di dalam mimpinya dan mengatakan kepada Santo Yosef, Yosef, janganlah kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Karena Yosef ini juga adalah keturunan orang beriman dari Bapak Daud, ya, leluhur dari Bapak Daud, dan kebijaksanaan itu turun-temurun kepada keturunan Daud, termasuk
Yosef sendiri, sehingga mungkin kebijaksanaan itulah yang ada di dalam diri Santo Yosef, namun dipertegas lagi dan diperkuat oleh kabar malaikat, dan dia juga akhirnya mengetahui bahwa ternyata Maria itu malah mengandung dari Roh Kudus. Walaupun mungkin waktu itu belum begitu dipahami apa itu Roh Kudus, bahwa itu adalah rencana Allah dan rencana Allah harus tergenapi. Sehingga saya di sini mengambil hikmahnya sebagai ayah atau sebagai orang tua, jadi baik sebagai suami dan terus sebagai anak. Sebagaimana tadi yang dicanangkan juga, saya juga memberikan contoh kepada anak-anak saya, tidak mengatakan kamu harus berdoa, tapi memberikan contoh teladan. Ya bagaimana kita mau menyuruh, meminta kepada anak-anak, kamu pergi gereja atau kamu harus berdoa begini begitu, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Jadi kita tidak usah banyak perintah atau info tetapi kita wujud nyatakan dengan tindakan. Jadi kita harus menjadi imam, ya seperti tadi dikatakan, menjadi imam, menjadi teladan di dalam keluarga, baik terhadap anak maupun juga terhadap istri. Jadi kalau perlu kita berdoa bersama-sama. Ya kalau anak punya kesibukan, setidak-tidaknya kita sebagai orang tua bersama pasangan mengambil kesempatan setiap saat untuk berdoa bersama-sama, sehingga itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan saya yakin dengan teladan itu, dengan sikap melakukan tindakan itu jauh lebih berguna daripada memberikan nasihat harus begini, harus begitu, tapi orang tua sendiri tidak melakukannya. Ya, memang tidak sempurna, banyak kelemahan. Kadang-kadang juga yang namanya suami istri ada biasa salah paham, tapi itu tidak di bawah dalam keributan, dan jangan biarkan hal itu terjadi sampai matahari tenggelam. Tapi kalau perlu itu diusahakan diselesaikan. Jadi ada minta maaf, ya harus kita minta maaf kalau kita melakukan, karena namanya manusia tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Ada saja mungkin salah ngomong, ada salah tindakan yang bisa menimbulkan luka batin terhadap anak dan istri. Kita harus menunjukkan, memberikan teladan. Kalau kita memang bersalah, minta maaf tadi Bapak mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati, ya. Maafkan Bapak, nak, ya. Begitu juga terhadap istri. Maafkan saya tadi, saya mungkin sudah mendukakan atau tidak senang. Begitu juga sebaliknya. Jadi teladan-teladan ini yang harus kita wujud nyatakan. Selain itu juga ya kita memberikan teladan yang baiklah. Ya, memberikan teladan membaca firman Tuhan, berdoa bersama. Ya hal-hal yang kecil, tidak usah besar-besar. Tidak usah kita keluar sementara di dalam tidak ini. Jadi mungkin secara singkat itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef sharingnya. Semoga ya semakin banyak bapak-bapak yang membawa kesejukan dalam keluarga. Semakin banyak Yosef di mana-mana. Silahkan, adakah yang mau sharing lagi? Saya menunggu tetap para bapak. Jangan kita dominan ke ibu ya. Biasanya itu dalam gereja atau pertemuan ibu yang vokal. Sekarang kita biarkan bapak-bapak yang sharing. Silahkan, adakah yang mau sharing? Dari Bapak Padaris mungkin mau sharing. Tantangannya menjadi seorang papa yang tulus. Ya, baik, salam semua. Saya tidak sharing, saya cuman tadi saya dari Bapak siapa tadi ya yang pertama tadi? Pak John, Pak Erwin. Ya, saya tadi mengambil kata kunci di situ bahwa kalau kita mau merubah sikap anak itu, bukan anak itu yang mau kita hajar, anak itu yang kita nasihat, tetapi kita yang nasihat kita sendiri. Itulah yang saya rasakan. Yang selama ini saya mendidik anak saya itu begitu. Jadi apa yang dia lakukan itu seperti yang saya mau. Saya suruh baca kitab suci, ya baca, jangan main game, main apa-apa yang lain. Saya suruh jangan berteman dengan orang-orang itu, tapi dia masih juga. Akhirnya pada satu masa yang dia kecewa, dia bilang begini, apa sih Bapak ini? Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Dia ribut di dalam rumah itu, kacau dengan mamanya, dia ribut, telepon tidak angkat. Lalu saya berpikir bahwa apakah harus begitu saya mendidik?
Dan malam ini saya mendapat satu kata kunci bahwa dari Pak tadi luar biasa, bahwa kalau merubah sikap anak itu harus merubah bapaknya. Cara hidup bapaknya itu harus dirubah, bukan anaknya. Jadi ini yang saya bisa tangkap dari apa yang sharing malam ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Salam Bapak-bapak. Ya, salam. Betul, setuju Pak. Saya pun sebagai anak yang lumayan pernah dilukai, terluka oleh sikap para bapak tuh ingin sekali. Kalau bapak-bapak itu kasih tunjuklah ke kita nih anak-anak bagaimana sebenarnya mengasihi. Dan saya pun mau sharing juga sedikit tentang bagaimana saya mendapatkan sosok bapak. Jadi sosok papa yang saya harapkan itu tidak saya dapatkan dari seorang bapak yang melahirkan, yang menjadi sumber saya gitu, papa kandung saya, bukan. Tapi bahkan saya terluka lumayan lama dengan papa. Saya bergumul cukup lama dan ternyata papa itu, sosok papa itu, ya kalau saya mengharapkan dia yang berubah itu susah. Apalagi kalau memang dia dari bapaknya dia juga, dari atasannya dia juga itu udah keras. Jadi pembawaan papa saya itu sudah dari sononya udah sangat keras. Jadi saya malah semakin saya bersih tegang, semakin saya mau mengubah papa saya, semakin saya berbenturan. Akhirnya saya semakin luka. Nah, kemudian di mana saya mendapatkan papa, ini saya mau sharing bahwa saya mendapatkan bapak itu ketika saya benar-benar dekat sama Tuhan. Jadi papa saya yang akhirnya saya rasakan cinta yang luar biasa dari Bapak Yesus, dari Yesus yang saya temukan. Dan ketika saya rasakan, oh ternyata hidup saya ini bukan selama ini saya menyesalkan hidup saya, bahwa kok hidup saya kok banyak penderitaan, kok saya tidak mendapatkan kasih sayang sebagai seorang anak. Setelah saya ikut dalam karismatik, saya mendapatkan pertama kali curahan roh, saya merasakan ternyata selama ini saya salah. Seorang bapak yang sudah sayang saya dengan luar biasa itu ada Yesus, yang saya marah, saya menjauh dari dia, Yesus itu tetap ada buat saya. Bapak itu tetap ada buat saya, dan ini kasih yang saya lupakan selama ini. Saya merasa bahwa hidup saya ini seperti anak yang tidak dipedulikan seorang papa. Ya memang papa di dunia tidak menyayangi saya, tapi ternyata ada bapak yang luar biasa yang sudah sayang saya luar biasa. Dan puji Tuhan, dengan ada juga bapak-bapak rohani yang lain yang saya temukan di dalam komunitas yang mengantar saya untuk merasakan lebih lagi kasih seorang bapak. Dan luar biasa, Tuhan mendatangkan pokok baru bagi saya, pokok yang lebih baik, yang menjadi teladan buat saya, yang membuat saya sampai hari ini luar biasa bisa bersyukur untuk hidup saya dan bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, itu sedikit sharing dari saya. Dan saya juga sedikit memberikan kode lah, anggaplah ini kode kepada para bapak bahwa betul anak itu sangat-sangat membutuhkan kasih sayang seorang papa. Semoga malam hari ini banyak ya yang tersentuh untuk menjadi bapak yang lebih baik, dan ya bukan cuma bapak, ibu juga. Karena banyak yang anak-anak di Indonesia ini yang terluka itu karena papanya yang tidak bisa menjadi teladan. Oke. Apa tadi suara saya tidak masuk ya? Masuk nih, masuk. Masuk. Oh, ada yang memut tadi ya? Ya, silakan Ning, lanjut. Sampai mana tadi yang kedengaran ya? Kedengaran, Ning. Oh iya. Masuk. Oke ya. Saya hanya berharap bahwa lebih banyak orang, lebih banyak anak-anak muda di Indonesia ini yang merasakan kasih sayang seorang papa. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sharing kita malam hari ini ya. Apakah ada yang mau sharing lagi?
Dan semoga nih di sini nih di PD di komunitas kita para mungkin anak muda seperti saya yang sempat merasakan kekurangan kasih sayang, yuk kita ikut dalam komunitas, banyak orang yang bisa menyayangi kita. Jadi luka-luka itu bisa terhapus. Baik, tidak ada yang sharing lagi ya. Oke, saya lanjut ke pengumuman ya. Terima kasih.